sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK 03/2021. Persembahan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 17. Laporan laba rugi. Definisi. Pertama, laporan laba rugi didefinisikan sebagai sumber utama informasi tentang kinerja keuangan entitas untuk periode pelaporan. Berisi total laba atau rugi yang memberikan gambaran ringkas atas kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Yang kedua, Postmoneter. Postmoneter merupakan unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Ketiga, transaksi valuta asing, yaitu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Selanjutnya, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang terakhir, kurs penutupan, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 4 sore setiap hari. Dasar pengaturan. Seperti yang tercantum dalam dasar pengaturan, laporan keuangan bertujuan umum untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor dan menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Perlu diketahui bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah dalam pendapatan, biaya keuangan, kerugian penurunan nilai, beban pajak, serta keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi. Penjelasan dan perlakuan akuntansi. Bagian penjelasan dalam laporan laba rugi menjelaskan bahwa laporan laba rugi mencakup angka-angka kumulatif pendapatan dan beban bank dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal pelaporan. Bank mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pengakuan dan pengukuran laporan laba rugi terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan bunga diakui secara akrual menggunakan suku bunga efektif, di mana pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut. Beban bunga yang diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi liabilitas bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah. Perlakuan akuntansi selanjutnya yaitu penyajian. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Selanjutnya, hal-hal yang harus diungkapkan adalah 1. Seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan. 2. Item yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berasal dari aset keuangan dan liabilitas keuangan. 3. Rata-rata tingkat bunga, rata-rata nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga, dan rata-rata nilai liabilitas keuangan yang berbunga. 4. Jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian, dan 5. Selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut. Buku panduan akuntansi perbankan dapat kamu unduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan atau si Kepo.
Kamu juga dapat mencari dan mendapatkan peraturan terkait perbankan lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Si Kepo. Terima kasih.